Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Adiningrum dan rekan-rekan saya. Saya Fahri Ramadan. Dan saya Syabrina Aprilia. Kami dari kelompok 1 kelas 04 SAKM 003 ingin mempresentasikan kesimpulan dari Sekolah Pasar Modal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh dosen Ibu Husnul Khuluqi SEMAK. Apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Kira-kira kenapa ya kita harus investasi? Nah, investasi dapat melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Tidak hanya itu, investasi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Di sini saya akan menjelaskan konsep time value money. Misalnya, di sini saya memiliki uang Rp1.000, lalu uang Rp1.000 itu dipakai untuk beli permen. Kalau di tahun 2005 itu, kita akan mendapatkan sekantung permen. Kemudian kita lihat, kalau Rp1.000 dipakai tahun 2010, hanya mendapatkan 6 biji permen. Nah, kalau di tahun ini kita pakai uang Rp1.000 hanya mendapatkan 4 biji permen. Jadi kesimpulannya, konsep ini adalah menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan di masa depan, walau nominalnya sama. Kemudian kita harus mengetahui inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Kalau sektor non-keuangan bisa investasi di komoditas, contohnya minyak bumi. Bisa juga investasi di real, contohnya emas atau properti. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang perjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain, yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Konsep dasar saham yaitu ada pemilik usaha atau perusahaan, dan penawaran saham. Contohnya, Pandi berniat memiliki usaha mie ayam yang perlu modal 9 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Untuk itu, Pandi mengajak teman-temannya untuk bersama-sama menanam modal sebesar 1 juta, sehingga setiap orang dalam usaha mie ayam tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Konsep dasar obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Bunga dalam obligasi disebut dengan kupon. Misalnya, sebuah usaha atau perusahaan mempunyai modal sebesar 10 juta, lalu meminjamkan dana sebesar 5 juta, sehingga usaha atau perusahaan tersebut memberikan bunga atau kupon sebesar 5 juta. Selanjutnya, reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi.
Manfaat dari pasar modal sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, sumber pembiayaan. Yang kedua, wahana investasi. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Yang kelima, lapangan pekerjaan. Apa itu saham? Saham ialah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Capital gain. Capital gain merupakan keuntungan dari jual beli saham berupa selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Seperti contoh, pada hari Senin kita membeli saham seharga 1 juta rupiah. Lalu di hari Selasa kita menjual saham seharga 1.300.000 rupiah. Maka capital gain-nya yaitu 30% dari harga kita beli saham, yaitu 300.000 rupiah yang akan masuk kepada kita sebagai investor. Selanjutnya dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, bisa berupa dividen tunai atau dividen saham. Sebagai contoh, pada 2020 kita membeli saham, lalu pada 2021 kita mendapatkan laporan keuangan atas laba dari perusahaan tersebut yang akan dibagikan menjadi 2 kategori. Yang pertama dividen dan yang kedua laba ditahan. Nah, yang dividen itu akan masuk kepada kita sebagai investor. Dan yang terakhir, resiko-resiko membeli saham. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Biasanya dikarenakan perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba yang banyak. Yang kedua, capital loss. Capital loss adalah kerugian yang terjadi ketika aset investasi berkurang nilainya. Yang ketiga, saham disuspend, yaitu saham yang ditangguhkan atau penghentian saham perdagangan untuk sementara waktu di bursa efek. Dan yang terakhir, saham didelis, yaitu penghapusan saham atas permintaan perusahaan penerbit atau atas perintah Bursa Efek Indonesia. Pertama, waspada pada investasi yang menawarkan janji-janji palsu. Misalnya, pasti untung besar dalam waktu singkat. 2. Waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM, dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, waspada kepada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas dengan cara cek izin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang ingin belajar pasar modal atau investasi, bisa langsung ikut sekolah pasar modal yang diadakan oleh Universitas Pamulang.